Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi hari ini adalah atletik dengan nomor 4 jauh. Sebelum kita memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya? Pada sehat ya? Semoga saja pada sehat. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menyebutkan ya gerakan awalan, gerakan dasar dari atletik dengan nomor 4 jauh ini, dan kalian dapat mempraktekkannya. Ya, langsung saja kita ke materi. Nah, apa itu lompat jauh? Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke arah depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki ya, untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Nah, misalkan pada saat lompat, kalian itu melakukan lompat jauh dan kalian mendarat dengan pantat ya, yang paling belakang aja. Nah, berarti sejarah itu dihitung dari titik lompat sampai ke pendaratan yang paling belakang kalian, pendaratan badan kalian, tangan paling belakang, berarti yang dihitung sampai tangan. Jadi jangan sampailah anggota badan kita terjatuh ke belakang pada saat pendaratan lompat jauh ya. Itu akan merugikan diri sendiri. Ya, selanjutnya sejarah lompat jauh. Lompat jauh pertama kali dikenal pada masa Yunani kuno dalam ajang track and field. Saat diperkenalkan pertama kali, atlet-atlet diwajibkan untuk membawa beban di kedua tangannya yang disebut dengan halteres. Halteres merupakan suatu dumbbell prasejarah yang terbuat dari batu yang tentunya akan menambah beban pelompat. Nantinya beban tersebut harus digoyang pada saat atlet melompat. Nah, kenapa harus digoyang pada saat melompat? Jadi pada saat melompat, si halteres ini diayunkan ke depan agar lompatannya menambah jauh gitu, ada beban. Nah, ini seperti ini bentuk halteres. Itu kalau zaman sekarang itu halteres itu dumbbell buat gedein otot lengan. Kalian tahu lah. Langsung sejarah di Indonesia. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Olahraga lompat jauh sendiri dipertandingkan pada sekitar tahun 1869. Untuk acaranya sendiri biasa memakai tempat di dalam trek. Atletik ini sendiri termasuk dalam Olimpiade modern di tahun 1896 dan mulai berkembang dengan berdirinya beberapa organisasi lompat jauh. Nah, pada saat masuk ke tahun-tahun modern, si halteres itu tidak dipakai kembali. Karena kenapa? Karena membahayakan para atlet ya, kalau dia lari dan lompat menggunakan dengan membawa dumbbell itu atau halteres tadi. Nah, itu akan membahayakan atlet dan akan membuat atlet cedera. Nah, waktu dulu itu kenapa atlet lompat jauh memakai halteres atau dumbbell itu? Karena pada saat itu atau waktu dulu ya, halteres itu
lompat jauh itu dipakai untuk latihan para militer atau latihan militer, dipakai untuk latihan militer yang berguna untuk menambah beban pada saat latihan, pada saat merayap misalkan dia sambil membawa dumbbell lari, dia membawa dumbbell. Nah, latihan di lompat jauh juga dijadikan sebagai latihan dengan membawa dumbbell. Langsung ada teknik dan gerakan lompat jauh ya di sini. Yang pertama, awalan atau ancang-ancang. Yaitu dengan berlari secepat mungkin ya untuk melakukan gerakan tolakan yang sempurna. Posisi awal kaki ada yang sejajar. Nah, jadi pada saat lari, kalian lari sprint 10 meter di belakang titik tolakan, kalian lari sekencang mungkin ya. Pada saat melakukan tolakan, gunakanlah kaki dominan kalian atau kaki terkuat kalian. Misalkan kaki terkuat kalian adalah kaki kiri. Nah, gunakan kaki kiri kalian untuk melompat ke depannya. Karena kalau menggunakan kaki lemah ya hasilnya akan kurang. Selanjutnya, yang kedua ada tumpuan atau tolakan. Nah, tolakan itu adalah perpindahan dari berlari ke melompat. Nah, yang tadi saya jelaskan yang pada saat kita setelah melakukan lari dari belakang untuk melakukan tolakan. Untuk mendapatkan tolakan yang sempurna menggunakan kaki yang dominan. Nah, yang tadi saya jelaskan ya, yang dominan. Jadi kaki terkuat kalian gunakan itu untuk mentolakan. Lalu yang ketiga ada melayang di udara. Nah, melayang adalah istilah teknik setelah melakukan tolakan atau lompatan sehingga posisi melayang berada di udara. Nah, jadi pada saat setelah kalian melakukan tolakan, nah ini lakukanlah melayang di udara seperti ini agar lompatan kalian itu jaraknya menjadi semakin jauh dari yang biasanya gitu kalau kalian tidak melakukan melayang di udara. Lalu yang terakhir ada mendarat. Mendarat adalah gerakan tolakan dalam rangkaian teknik lompat jauh. Pendaratan yang bagus adalah pendaratan yang dilakukan dengan posisi kaki sejajar dan tumit dulu yang pertama kali mendarat di tanah. Nah, jadi pada saat kalian mendarat, daratkanlah tumit kalian terlebih dahulu, dan setelah itu jangan sampai pantat kalian atau tangan kalian berada di belakang. Nanti apabila bagian tubuh kalian ada yang paling belakang, berarti itu yang dihitungnya dari sini, dari titik tolakan sampai ke anggota badan kalian yang paling belakang. Jadi akan rugi gitu kalau kalian dari sini nih jatuh ke belakang, akan rugi. Nah, yang bagus itu seperti ini nih. Setelah mendarat dengan tumit, langsung badan kalian harus pokoknya jangan sampai jatuh aja. Ini harus yang paling terakhir tuh tumit. Jadi dihitung sampai tumit. Nah, sampai sini paham ya? Nah, gaya dalam lompat jauh. Ini ada 3 gaya dalam lompat jauh. Yang pertama ada gaya jongkok atau gaya ortodok. Nah, gaya ortodok ini atau gaya jongkok suatu gerakan melompat pada waktu kaki menolak lepas dari tanah atau papan tolakan. Keadaan sikap badan di udara jongkok seperti duduk. Jongkok pada saat di udara kalian melakukan ini jongkok seperti duduk dengan mencondongkan badan ke depan, kedua lutut ditekuk. Pada saat pendaratan sama saja tadi. Lalu gaya lenting, yang kedua ada lenting. Melakukan lompatan sejauh mungkin pada bak pasir dengan sikap kedua tangan dan kedua kaki dilentingkan ke depan. Nah, ini nih
kayak gini dilentingkan. Tah ini yang sempurna pada saat melentingkan. Lompat, kedua tangan ke ataskan, dan pokoknya bagian badan condongkan ke depan. Setelah akan mencapai titik mendarat, langsung kalian kakinya kedepankan, siap-siap untuk mendarat. Lalu yang ketiga ada gaya berjalan di udara. Nah ini nih, sambil jalan di udara gitu. Ketika berada di udara, posisi badan tegap dan mengayunkan kaki ke depan dan belakang secara bergantian. Jadi pas di udara kalian gini-gini kaki ya, secara bergantian hingga menyerupai gerakan orang berjalan. Nah, udah 3 ini ya. Gaya jongkok yang pertama, gaya lenting, dan gaya berjalan di udara. Sekolah naik sepeda di jalan ya Cendrawasih. Hanya ini penjelasan saya, dan sekian dan terima kasih. Sip, mantap, SpongeBob. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.